Baik, terima kasih Dr. Gaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Prof. Sidartawan, senior dan rekan sahabat sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sama-sama berdiskusi siang ini ya, mengenai topik yang menarik, mengenai peran dari leptin dan adiponektin pada obesitas, from bench to bedside. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan mencoba memaparkan data-data penelitian yang ada, terutama di Indonesia, dalam kaitannya mengenai peran leptin dan adiponektin pada obesitas, dan kemudian mencoba melihat dari pengelolaan obesitas, di mana positioning dari leptin adiponektin ini sendiri ke depannya nanti. Nah, kalau kita lihat kenapa sih obesitas itu penting? Laporan WHO tahun lalu menunjukkan bahwa obesitas di Indonesia pada orang dewasa sudah meningkat 2 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Ini kita lihat dari riset kesehatan dasar dari tahun 2007 sampai 2018, kita lihat kenaikan obesitas dari 19,1% menjadi 35,4%. Ini menggunakan kriteria indeks massa tubuh lebih dari 25. Di sisi lain, kita juga melihat kenaikan obesitas sentral menggunakan kriteria lingkar pinggang 80 dan 90, kenaikan dari 18,8% menjadi 31%. Jadi kenaikannya sangat tajam. Nah, sekarang kurang lebih 1 dari 3 penduduk dewasa di Indonesia mengalami obesitas atau obesitas sentral. Penyebab peningkatan obesitas ini tentu saja multifaktorial, namun kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup berkontribusi besar. Kita lihat di sini dari 2007 sampai 2017, produk domestik bruto Indonesia naik 100%. Dan pada saat yang bersamaan, kita melihat ada kenaikan angka obesitas sebesar 85% dan obesitas sentral naik 65%. Kalau kita lihat proses urbanisasi, studi yang sebelumnya kita lakukan, kita mendapatkan data bahwa setiap 1 tahun tinggal di daerah urban dikaitkan dengan peningkatan berat badan, baik itu indeks massa tubuh maupun penumpukan berat badan di area visceral. Kita lihat lingkar perut meningkat 0,51 cm setiap tahun tinggal di daerah urban. Itu pada orang dewasa. Bagaimana dengan usia yang relatif lebih muda, misalkan pada mahasiswa? Ini penelitian yang baik sekali dilakukan oleh Dr. Farid, membandingkan mahasiswa Universitas Indonesia yang memang berasal dari Jakarta dan sekitarnya atau kota besar, dengan yang berasal dari kota yang relatif kecil atau dari pedesaan atau dari rural. Kita lihat pada saat mereka memulai studinya, di awal massa lemak tubuh, persentase lemak tubuh itu lebih rendah pada mahasiswa yang berasal dari daerah rural. Kita lihat terkait dengan konsumsi makanan, konsumsi lemak, konsumsi protein juga lebih rendah pada kelompok daerah rural. Nah, kalau ini kita ikutin selama 1 tahun setelah mereka pindah ke Jakarta, kita lihat di sini bahwa setelah 1 tahun tinggal di Jakarta, atau 1 tahun kuliah, kita lihat baik subjek dari rural maupun dari urban itu mengalami kenaikan indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh. Kenaikan massa lemak dan juga lingkar pinggang. Tapi kita lihat kenaikannya nampak lebih dominan pada subjek dari rural yang pindah ke Jakarta. Nah, faktor yang berkontribusi adalah salah satunya adalah peningkatan asupan kalori dan terutama adalah peningkatan persentase asupan lemak dalam diet sehari-hari. Nah, dengan adanya peningkatan asupan kalori, kemudian adanya penurunan aktivitas fisik, maka akan terjadi suatu positive energy balance. Nah, kelebihan energi ini akan disimpan. Disimpannya dalam bentuk lemak, pada awalnya akan disimpan di jaringan lemak subkutan, di mana sebagian besar jaringan lemak tubuh kita disimpan di jaringan lemak subkutan ini. Dengan berjalannya waktu, selain di jaringan lemak subkutan, kelebihan lemak tubuh akan disimpan di namanya jaringan lemak visceral, atau yang lebih banyak di daerah abdomen. Ini kompartemen untuk penyimpanan jaringan
lemaknya itu lebih kecil sebenarnya. Tapi dia lebih terkait dengan berbagai macam kelainan metabolik yang terkait dengan obesitas. Jadi sebagian besar komplikasi yang terkait karena obesitas itu berhubungan lebih erat dengan lemak visceral dibandingkan dengan lemak subkutan. Kalau kita lihat pada pasien dengan obesitas, terjadi perubahan dari jumlah dari sel lemak, terjadi peningkatan untuk penyimpanan kelebihan energi tadi. Dengan terjadi kelebihan energi tadi, maka akan terjadi nekrotik dari sel adipos tisunya. Jaringan yang nekrotik akan memicu terjadinya respon proinflamasi di jaringan adipos tisu. Dan respon proinflamasi ini akan terjadi juga spillover ke sistemik yang mempengaruhi inflamasi secara sistemik, kita sebut dengan namanya inflamasi kronik derajat rendah. Kalau kita bandingkan pada pasien-pasien yang lean atau pasien-pasien yang tidak gemuk, kita lihat sebenarnya homeostasis yang ada di jaringan adipos tisu ini bersifat lebih anti-inflammatory. Didominasi oleh Th2, ILC2, T-regulatory, dan juga sekresi-sekresi sitokain oleh adiposit atau kita kenal dengan adipokain lebih yang bersifat sebagai antiinflamasi. Di mana yang paling sering kita dengar tentu saja adalah adiponektin. Pada saat terjadi obesitas, ini akan menjadi shifting homeostasisnya menjadi lebih proinflamasi. Di mana salah satu adipokin yang sering kita pelajarin adalah terkait dengan leptin. Leptin adiponektin akan kita banyak bahas pada pertemuan kali ini. Jadi obesitas ini meningkatkan makrofag, terutama M1 makrofag yang memang bersifat pro-inflamatori. Akan merangsang pro-inflamatori cytokine yang akan menyebabkan inflamasi kronik derajat rendah dan menyebabkan resistensi insulin. Tidak hanya di jaringan lemak, tapi juga jaringan lain seperti hepar dan juga jaringan otot. Ini studi yang kita lakukan di Flores, melibatkan kurang lebih sekitar 1.500 subjek. Ini menunjukkan bahwa beberapa parameter adipositas atau obesitas, kita menggunakan indeks massa tubuh, kemudian menggunakan total body fat, menggunakan lipatan kulit, dan menggunakan lingkar pinggang, semuanya konsisten. Peningkatan penumpukan lemak tubuh yang dinilai dengan keempat variabel ini dikaitkan dengan peningkatan HOMA-IR, yaitu suatu petanda resistensi insulin. Dan ini kurang lebih paralel atau hampir sama pada laki-laki dan perempuan, dengan sedikit lebih prominent pada laki-laki, di mana peningkatan 1 standar deviasi itu meningkatkan resistensi insulin lebih tinggi pada laki-laki. Bagaimana dengan inflamasi yang tadi kita bahas di depan? Kita menggunakan CRP. Ini kadarnya kurang lebih juga sama. Kita lihat di sini, dengan kenaikan parameter yang kita pakai pengukuran untuk lemak tubuh, terjadi peningkatan kadar CRP dalam sirkulasi. Dan di sini kita juga lihat bahwa terdapat perbedaan efek dari jenis kelamin terkait hubungan antara lemak tubuh dengan peningkatan inflamasi. Di sini sebaliknya justru kita lihat pada perempuan peningkatan inflamasinya lebih prominent dibandingkan pada laki-laki. Intinya adalah message-nya adalah peningkatan massa lemak tubuh meningkatkan resistensi insulin dan juga peningkatan petanda inflamasi sistemik di dalam tubuh kita. Dulu organ endokrin hanya atau adipose tissue hanya dianggap sebagai jaringan penyimpan lemak. Tapi beberapa studi menunjukkan ternyata jaringan lemak ini sebenarnya suatu organ endokrin. Bahkan merupakan dianggap organ endokrin terbesar di dalam tubuh kita. Karena menghasilkan berbagai macam zat atau sitokain yang mempengaruhi metabolisme tubuh secara luas. Tidak hanya metabolisme, tapi juga mempengaruhi imunologi secara umum. Dua adipokin yang banyak dievaluasi adalah adiponektin dan leptin. Ini sifatnya saling kontradiksi. Leptin lebih bersifat pro-inflamasi, adiponektin lebih bersifat anti-inflamasi atau lebih bersifat protektif. Sedangkan leptin lebih bersifat deleterious effect atau menyebabkan inflamasi. Selain itu, kita juga tahu bahwa leptin ini juga mempengaruhi
asupan makanan terkait dengan rasa lapar. Kalau kita lihat di data di Indonesia menggunakan dataset yang sama dari kurang lebih 1.500 subjek tadi, kita lihat memang sejalan antara kenaikan parameter lemak tubuh dengan kenaikan kadar leptin. Di sini kita lihat semuanya bermakna, jadi peningkatan massa lemak tubuh yang dinilai dengan berbagai macam parameter ini sejalan dengan peningkatan kadar leptin baik laki-laki maupun perempuan. Di sini lagi-lagi kita lihat bahwa efeknya lebih prominent pada laki-laki dibandingkan perempuan. Adiponektin sebaliknya. Pada adiponektin, semakin meningkat massa lemak tubuh, maka kadar adiponektinnya semakin rendah. Pada laki-laki dan perempuan di sini perbedaannya tidak terlalu prominent dibandingkan pada kadar leptin. Ya, jadi sejalan dengan apa yang sampaikan, leptin ini sejalan dengan kenaikan massa lemak tubuh, sedangkan adiponektin kebalikannya. Ini terkait dengan mekanisme atau produksi dari leptin dan adiponektin yang berbeda. Jadi keduanya sebenarnya relatif antagonis. Yang satu bersifat pro-inflamasi, yang satu lebih bersifat anti-inflamasi atau lebih bersifat protektif. Nah, bagaimana peran dari adiponektin, leptin tadi terkait dengan inflamasi? Pada studi yang sama kita sebenarnya juga periksa ada namanya resistin. Tapi resistin ternyata dari studi yang kita kerjakan di Indonesia tidak serta-merta terkait dengan peningkatan massa lemak tubuh. Studi menunjukkan bahwa dia dipengaruhi juga disekresikan oleh mononuklear sel. Kalau kita lihat di antara leptin dan adiponektin, ini juga kita lihat. Leptin terkait dengan peningkatan resistensi insulin dan juga peningkatan kadar CRP atau inflamasi. Jadi leptin berperan pada peningkatan inflamasi sistemik dan juga peningkatan resistensi insulin. Di sini lagi-lagi kita lihat bahwa efeknya lebih prominent pada laki-laki. Sementara adiponektin ini kebalikannya. Adiponektin terkait dengan semakin tinggi kadar adiponektin, kadar resistensi insulin atau HUMA-IR-nya dan kadar CRP-nya lebih rendah. Jadi bersifat lebih protektif. Di sini kita lihat pada adiponektin sepertinya tidak nampak adanya efek dari perbedaan jenis kelamin. Nah, kalau kita bicara leptin itu ternyata tidak semata-mata mengatur homeostasis energi. Tidak semata-mata mengatur food intake atau food hunger dan lain sebagainya. Tapi ternyata leptin ini memiliki peran yang sangat penting menghubungkan antara status nutrisi dengan respon imun. Semakin tinggi kadar leptinnya, maka akan merangsang terjadinya respon yang bersifat lebih kuat untuk respon imun selulernya misalkan. Sebaliknya, kalau kadar leptinnya rendah, maka respon imun selulernya akan lebih rendah. Yang menarik adalah terkait dengan leptin resisten, nanti kita akan bahas. Dan nampaknya ada fenomena yang kita dengar dengan selective leptin resistance. Jadi mungkin untuk jalur terkait dengan rasa kenyang, itu terjadi resistensi. Tapi jalur lain leptin yang memengaruhi RAA sistem, mengaruhi respon imun, sepertinya tidak ada resistensi. Jadi tetap berjalan di arah yang sana. Ada juga nanti kita akan bahas mengenai leptin sensitivity. Sangat terkait juga sebenarnya dengan leptin resisten. Nah, studi yang kita lakukan oleh Dr. Farid ya, membandingkan antara subjek yang oral ruban kurang lebih hampir sama. Semakin naik berat badannya, semakin naik jadi overweight atau obese, kadar leptinnya makin tinggi. Nah, ini kita bahas kalau kadar leptinnya tinggi, tapi tidak bisa menurunkan asupan makanan misalkan, itu yang seringkali kita dengan namanya leptin resistant. Tapi kita lihat di sini bahwa semakin naik berat badannya, maka kadar leptin makin tinggi. Pada orang yang underweight, leptinnya rendah. Dan ini juga terkait dengan respon imun yang lebih rendah, misalkan untuk respon imun seluler untuk tuberkulosis, dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa pada pasien-pasien dengan infeksi, pada pasien dengan obesitas, itu outcome-nya juga lebih jelek dibandingkan pasien-pasien non-obes. Misalkan pada COVID, keluarannya juga jauh lebih buruk. Nah, bagaimana sekarang kita sudah belajar mengenai tadi penelitian-penelitian yang kita kerjakan di Indonesia, memang tidak mekanistik yang dalam, tapi sebenarnya dari penelitian yang besar di populasi kita bisa tahu bahwa peran leptin adiponektin ini dalam obesitas dan juga resistensi insulin dan inflamasi. Bagaimana dengan pengelolaan obesitas?
Nah, pengelolaan obesitas ini sebenarnya ada dua yang kita pakai sebagai clinical obesity. Kita tidak hanya berpegang pada kenaikan massa lemak tubuh. Kenaikan massa lemak tubuh kita bisa nilai dengan indeks massa tubuh dan juga dengan lingkar pinggang. Ini cut-off point-nya 23 overweight, 25 obesitas, 80 pada perempuan, 90 pada laki-laki. Tapi juga harus ada efek klinisnya. Karena definisi obesitas itu adalah kondisi di mana kelebihan lemak tubuh ini mengganggu kesehatan. Jadi diagnosisnya harus ada dua, cut-off point dan health risk assessment. Ya, harus ada parameter antropometri, tapi tidak cukup, harus dilanjutkan dengan health risk assessment. Jadi harus ada data bahwa kelebihan lemak tubuh itu mengganggu kesehatan. Nah, terkait dengan cut-off, kita banyak menggunakan indeks massa tubuh sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak menggambarkan persentase lemak secara detail. Kita bisa menggunakan parameter obesitas sentral yang paling banyak adalah lingkar pinggang. Tapi sebenarnya seringkali juga kurang akurat karena tidak bisa membedakan apakah ini subkutan yang ada di bawah kulit perut atau visceral. Tapi setidaknya itu paling mudah digunakan. Kita akan coba lihat beberapa studi yang ada di Indonesia yang bisa membuka mata kita ya terkait dengan penggunaan indeks massa tubuh. Dari Kementerian Kesehatan, kita masih menggunakan kriteria obesitas dengan overweight 25 dan obesitas 27. Nah, ini agak berbeda dengan kriteria yang sering kita gunakan di klinis, di mana kita menggunakan dari WHO Asia Pasifik, di mana kriteria overweight-nya 23 dan obesitasnya 25. Ini Dr. Erwin dan tim melakukan penelitian, ini cukup banyak ya, sampel size-nya lebih dari 2.000, membandingkan pemeriksaan indeks massa tubuh, lingkar pinggang dengan DEXA untuk melihat body fat percentage. Kalau menggunakan indeks massa tubuh 27 untuk obesitas, maka kalau kita menggunakan indeks massa tubuh, maka ada misklasifikasi. Kita mungkin akan ketemu pasien-pasien yang kita tidak diagnosis sebagai obesitas, tapi ternyata pasiennya obesitas. Jadi memang penentuan cutoff ini penting karena bisa menyebabkan overestimasi maupun underestimate. Di sini kalau menggunakan body fat percentage misalkan, itu prevalensi obesitasnya sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita menggunakan indeks massa tubuh 27, kita bisa melakukan misklasifikasi. Nah, kalau dibandingkan di sini, bandingkan dengan fat mass lebih dari persentil 70, kita lihat antara beberapa parameter yang digunakan, yang paling bagus adalah menggunakan lingkar pinggang sebenarnya. Ini bisa dimengerti karena lingkar pinggang mengukur penumpukan lemak baik subkutan maupun visceral adipose tissue di daerah abdomen. Di sini kita lihat kalau kita menggunakan indeks massa tubuh 27, itu performance-nya paling jelek dibandingkan parameter-parameter yang lain. Jadi memang cut-off point ini penting, 27 sepertinya kurang cocok untuk populasi di Indonesia. Ini studi lain yang kita kerjakan membandingkan 3 etnisitas, ada di Flores, di Depok, di Jakarta, dengan menggunakan nilai kriteria Asia Pasifik lingkar pinggang 80 dan 90, seperti yang tadi di penelitian Dr. Erwin kerjakan, kita bisa melihat bahwa proporsi obesitas sentral ini berbeda. Tapi sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya antara Jakarta, antara Depok, antara Flores yang kita anggap daerah rural. Proporsinya 48,7%, 48,1%, di Flores 34,8%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding angka nasional yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi pada perempuan memang secara konsisten lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat, walaupun angka obesitas sentral yang di Flores misalkan lebih rendah dibandingkan yang di area lain, di sini kita lihat sebenarnya prevalensi atau proporsi sindroma metaboliknya kurang lebih sama, bahkan lebih tinggi. Artinya apa? Artinya walaupun proporsi sentral obesitasnya lebih rendah, tapi dampak metaboliknya lebih besar. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah mungkin kita menggunakan nilai titik potong yang kurang ya, atau yang salah pada
pasien-pasien atau subjek populasi di Flores. Kita coba lihat menggunakan kriteria sindroma metabolik. Kalau kita membuat cut-off-nya, ternyata memang ada sedikit perbedaan dari berbagai macam etnisitas. Di Depok mungkin mirip dengan kriteria yang digunakan Asia Pasifik 87-79. Di Jakarta kurang lebih laki-laki perempuan tidak jauh berbeda ya, 83-81. Nah, di Flores ini angkanya lebih rendah lagi. Dan sama dengan data Jakarta, kurang lebih tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau bedanya tidak terlalu jauh. Jadi cut-off-nya lebih pendek. Kita perlu menggunakan cut-off yang lebih pendek, 80 cm, untuk mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya sindroma metabolik. Ini jadi concern yang penting karena di Indonesia sendiri ada multi etnis ya. Mungkin akan mempengaruhi model deteksi mana pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi, mana yang tidak. Nah, kalau ini ada studi juga di Jakarta, kita menggunakan CT scan pada laki-laki nih ya, hanya pada laki-laki usia parubaya. Kita lihat memang untuk indeks massa tubuh ini lebih sesuai dengan apa yang tadi menggunakan kriteria Asia Pasifik. Ini disandingkan dengan luas permukaan visceral adipose tissue yang lebih dari 100 cm persegi, mendapatkan indeks massa tubuhnya sekitar 23,9. Untuk lingkar pinggang masih mirip sebenarnya ini, mirip dengan kriteria Asia Pasifik 88,5 atau lebih dekat ke 90. Jadi sekarang kita masih menggunakan kriteria yang ada di Asia Pasifik dari WHO, obesitas indeks massa tubuh lebih sama dengan 25, untuk sentral obesitas perempuannya lebih dari 80, laki-laki lebih dari 90. Nah, ini perlu teman-teman pegang dalam praktek sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana kita bandingkan dengan populasi lain? Tadi kita lihat di Indonesia juga berbeda etnis, sepertinya ada beda untuk lingkar pinggang. Di sini kita lihat, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Belanda misalkan ya, itu pada usia di atas 40 tahun, ini proporsi abdominal obesity itu cukup tinggi, 40%, sama dengan di Belanda. Jadi nggak ada bedanya sekarang. Masalah obesitas di kita dengan negara maju seperti Belanda misalkan itu sama. Tapi lagi-lagi kita lihat di sini bahwa dengan proporsi obesitas sentral yang sama, ternyata dampak metaboliknya lebih prominent di Indonesia, terutama dalam hal hiperglikemia dan juga rendahnya kadar HDL. Di sini kita lihat juga sindrom metaboliknya juga lebih tinggi. Di Indonesia 40%, di Belanda sekitar 30%. Yang ini disumbang oleh terkait proporsi dari hiperglikemia dan kadar HDL yang rendah. Nah, kita berusaha mencari penjelasannya, dianalisis oleh Dr. Fatimah ya, S3 di Leiden. Kita bandingkan kadar leptin adiponektinnya pada kategori IMT yang sama antara populasi Indonesia dengan populasi Belanda. Ternyata memang kalau dari sisi leptin itu nggak ada bedanya. Leptinnya kurang lebih sama kadarnya, tapi memang kadar adiponektinnya lebih rendah pada populasi di Indonesia. Nah, mungkin perbedaan ini mungkin berkontribusi menjelaskan kenapa pada orang Indonesia, pada obesitas sentral yang sama, itu terjadi komplikasi metabolik yang lebih tinggi dibandingkan populasi Kaukasia. Nah, kita udah bergerak tadi dari cut-off point. Memang masuk entry point-nya adalah cut-off point dulu. Masuk nggak obesitas? Nah, kalau memang masuk obesitas, next step-nya adalah mencari komorbiditas dan komplikasinya terkait dengan obesitas. Kenapa? Karena tujuan kita mengobati obesitas, menurunkan berat badan, itu lebih untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit atau memperbaiki kondisi komorbid, komplikasi metabolik terkait dengan obesitas. Kita tahu obesitas dikaitkan dengan berbagai macam komplikasi. Ada metabolik, ada mekanikal, dan juga ada mental. Jadi ada 3M, ya. Metabolik, mechanical, mental. Metabolik apa aja? Cardiovascular disease, coronary heart failure, kemudian DM, trombosis, dan lain sebagainya. Navel, dan lain sebagainya. Mekanik terkait dengan gangguan pergerakan mekanik. Ada sleep apnea, gangguan sendi, asma, dan mental terkait dengan peningkatan risiko depresi dan ansietas. Jadi kalau rekan-rekan sejawat sekalian ketemu obesitas, harus kita evaluasi kemungkinan adanya komplikasi ini. Adanya 3M ini harus kita evaluasi. Bagaimana kalau nggak ada masalah kesehatan? Kita periksa bagus. Dulu kita kenal ada namanya metabolically healthy obese.
Tapi ini satu studi yang menarik ya, yang baru saja dipublikasi tahun lalu, membandingkan, melakukan cohort antara metabolically healthy obese dengan metabolically unhealthy obese dan metabolically unhealthy non-obese. Ternyata kalau kita ikutin dalam sekian tahun, pasien-pasien yang tadinya kita bilang obes tapi sehat itu ternyata juga memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi diabetes. Resiko yang tinggi untuk mengalami ASCVD, heart failure, dan respiratory diseases. Jadi terminologi metabolic healthy obese ini jadi kurang relevan karena ternyata dalam kemudian hari resiko untuk mengalami penyakit kardiometabolik juga meningkat. Jadi di studi itu dijelaskan bahwa sarankan program penurunan berat badan perlu direkomendasikan untuk semua pasien dengan obesitas tanpa melihat ada komplikasinya atau tidak. Kenapa? Karena untuk menurunkan risiko komplikasi dari diabetesnya. Nah, jadi tadi adalah cut-off point, kemudian ada evaluasi health assessment. Ini ada anjuran untuk menggunakan namanya Edmonton Obesity Staging System. Jadi kita tidak hanya melihat dari kelas obesitasnya, IMT 25 sampai 30 obesitas grade 1 misalkan. Lebih dari 30 grade 2. Bukan cuma itu, tapi kita lihat juga dampak klinisnya. Ada nggak komplikasinya? Kalau tidak ada, dia stage 0. Kalau misalkan ada pre-diabetes, ada pre-hipertensi, dia masuknya stage 1. Kalau dia ada diabetes, ada sleep apnea, dia masuknya stage 2. Karena komorbidnya memerlukan intervensi. Kalau dia ada end organ damage, misalkan ada depresi, ide-ide bunuh diri, ada osteoartritis yang sangat mengganggu, gagal jantung, dia masuknya stage 3. Kalau stage 4, ini yang sudah sangat mengganggu sekali. Jadi kita kalau mendiagnosis obesitas sekarang ada 2. Grade berapa obesitasnya, kemudian dia stage berapa. Karena menentukan intervensinya sejauh apa. Ini kita lihat di AACE juga menggunakan yang sama, tapi memang stage-nya agak berbeda ya dengan Edmonton tadi. Ini lebih simple. Kalau mild moderate dia stage 1, kalau at least one severe complication dia masuk stage 2. Terapinya apa? Meal planning, physical activity, behavioral intervention. Ini tentu saja harus dikerjakan. Pengobatannya yang ada di Indonesia sayangnya tidak banyak ya. Kita short term dengan diethylpropion, jangka panjang bisa orlistat, atau ke depan nanti kita akan banyak menggunakan misalkan GLP-1 agonis. Nah, bagaimana dengan posisi leptin adiponektin? Adiponektin ada beberapa yang mengembangkan compound atau molekul kimia untuk mengaktifasi adiponektin reseptor. Namanya adipron, tapi masih dalam proses studi. Tapi beberapa intervensi gaya hidup seperti exercise, restriksi kalori, model diet Mediterranean dapat juga meningkatkan kadar adiponektin. Mengenai leptin ini lebih banyak studi-studinya sebenarnya, walaupun hasilnya masih relatif tidak konsisten. Ada yang menggunakan rekombinan methionine human leptin, ada yang menggunakan pegylated human rekombinan leptin, ada yang mengkombinasi dengan leptin sensitizer, tapi hasilnya masih belum konsisten. Kemudian ada yang menggunakan leptin sensitizer. Beberapa obat-obatan diabetes ternyata memiliki efek leptin sensitizer, misalkan GLP-1 analog, amylin, pramlintide, dan juga metformin misalkan. Ke depan juga mengembangkan leptin neutralizing antibody dan antagonis dari reseptor leptin. Tapi semuanya masih dalam tahap studi ya, belum masuk ke dalam tahap digunakan dalam pelayanan. Jadi memang masih banyak yang bisa dieksplor terkait terapi menggunakan leptin. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai leptin resistant, karena teman-teman mungkin sering ketemu. Biasanya dikarakteristik oleh pasien yang cepat lapar, banyak makan, dan peningkatan berat badan. Karena seharusnya kalau berat badan naik, leptin naik, seharusnya cepat kenyang, jadi mengurangi asupan makanan. Tapi sebenarnya kalau leptin resistant ini sebenarnya cukup kontroversial ya, sampai diadakan workshop pada waktu itu untuk mendefinisikan leptin resistance, karena sangat susah menentukan kriterianya. Kesimpulan dari workshop itu adalah leptin resistant ini definisinya adalah kegagalan dari baik leptin endogen atau eksogen untuk menyebabkan efek metabolik. Jadi sebenarnya kalau leptinnya tinggi, seharusnya ada efek metaboliknya ada banyak. Nah, ini kalau leptinnya tinggi tapi efek metabolik itu tidak terjadi, artinya ada leptin resistant. Termasuk misalkan tadi nafsu makannya masih tetap tinggi, berarti ada leptin resistance. Tapi memang efek leptin kan tadi bisa di mana-mana. Bisa ke RA sistem, bisa ke
pengaruh ke respon imun. Jadi memang tidak hanya susah untuk memberikan definisi yang sama. Disebutkan bahwa leptin resistant bukan menunjukkan satu single specific mechanism. Dia lebih broad ya, lebih banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi kadang-kadang berbeda antar masing-masing investigator. Konteksnya juga akan berbeda. Jadi kesimpulannya adalah satu dari sisi klinik ya. Dari sisi klinik diagnosis obesitas itu clinical. Ada excess abdominal body fat dan juga gangguan kesehatan. Nah, leptin dan adiponektin ini dapat memediasi gangguan kesehatan pada obesitas. Nah, intervensinya ada cukup banyak. Salah satunya adalah kedepannya nanti adalah meningkatkan leptin sensitivity. Pada pasien-pasien dengan diabetes obesitas, kita bisa pertimbangkan misalkan dengan pemberian GLP-1, misalkan obat-obatan lain yang merangsang leptin sensitivity, atau untuk meningkatkan adiponektin level. Tadi kita lihat adalah dengan melakukan intervensi gaya hidup. Baik, saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Gaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.